A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahilladzi la yanduru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan memahami dan menikmati perjuangan para penakluk. Saat ini kita akan menikmati riwayat perjalanan penakluk, yaitu Asad bin Al-Furat, sang penakluk Sisilia yang hidup tahun 1142 sampai dengan 2313 Hijriah atau 759 sampai dengan 828 Masehi. Pernah lahir seorang pejabat hukum yang pemberani, menetapkan hukum secara adil, memahami prinsip-prinsip hukum. Seorang pelaut handal, memahami situasi laut dengan segala rahasianya. Kami tidak mengerti mengapa seorang ulama fakih dapat berubah menjadi seorang komandan marinir dan panglima perang penakluk. Tetapi siapakah jati diri sang ulama pemberani ini, penakluk gemilang dan pelaut ulung yang memahami rahasia laut beserta kedalamannya itu? Dia adalah Asad bin Al-Furat. Menurut Ibnu Al-Abar dalam bukunya Al-Qullatu As-Syura, Asad bin Al-Furat bin Sinan lahir di Haran, Irak pada 142 Hijriah atau 759 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Asad Al-Khuzai, membawa keluarganya pindah ke Ifriqiya untuk bergabung dengan pasukan militer pimpinan Ja'far al-Mansur di Ifriqiya. Saat itu Asad masih berumur 2 tahun. Tapi menurut Al-Khatib dalam bukunya yang berjudul Al-Hatatu fi Akbari Ghanatah, nama sebenarnya pahlawan Islam ini adalah Asad bin Al-Furat bin Bisir bin Asad Al-Maro. Ia berasal dari desa Sermorita, suatu desa di Grenada, Andalusia. Asad kemudian pergi ke timur untuk belajar agama dan sampai menjadi murid Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki di Madinah. Ia juga meriwayatkan hadis yang diperolehnya dari Sakhun bin Said, pak ahli sejarah. Banyak yang merujuk kepada riwayat yang pertama karena lebih detail. Kesimpulannya, Asad ini sebenarnya dibesarkan di lingkungan keilmuan, bukan militer. Ia mengambil spesialisasi bidang fikih. Beliau telah berguru kepada Imam Malik bin Anas di kota Madinah dan juga kepada ulama-ulama besar di masa itu di Baghdad dan Mesir. Selanjutnya, ia kembali ke Ifriqiya dan menyusun kitab fikih Maliki yang berjudul Al-Asadiyah atau Al-Mukhtalatah. Ia lalu diangkat menjadi seorang hakim di Khairuan atau Khairawan di sebelah utara di kota Tunis sekarang. Sejak masa pemerintahan Ibrahim bin Al-Aghlab, pendiri dinasti Aghlabiyah, dan berlanjut sampai sekitar terjadinya masa fitnah, khususnya terhadap dinasti tersebut. Ia menghindarkan diri dari ayunan musuh Al-Aghlab. Pada masa ziyarat Allah satu perkasa, ia dipromosikan menjadi hakim agung di Khairawan. Dengan begitu ia menjadi mufti untuk diminta fatwa atau seorang hakim yang menetapkan hukuman. Asad bin Al-Furat adalah seorang yang sangat zuhud, bertakwa dan wara'. Nah, ketika ia berperan selaku seorang komandan militer, usianya sebenarnya sudah tua, mendekati 70 tahun. Namun sebagian sejarawan juga mengatakan sebelumnya dia juga pernah menjadi seorang komandan angkatan laut. Untuk itu
Asad telah terlibat dalam beberapa peperangan di laut. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa Amir Ziyadat Allah itu, Asad bin Al-Furat pernah menaklukkan Sirakus, sebuah negeri kecil di pulau Sisilia, Italia Selatan. Raja-raja di pulau Sisilia saat itu tunduk pada kekuasaan kerajaan Bizantium. Pulau ini dan pulau-pulau di sekitarnya sudah beberapa kali menjadi sasaran ekspedisi militer kaum muslimin dari Syria dan Afrika Utara. Dimulai tahun 952 Masehi oleh pasukan dari Syria yang dipimpin oleh Muayyah bin Hodik dari Bani Kindah. Pasukan Islam ini sempat tinggal beberapa lama di Sisilia sebelum kembali ke Syria. Setelah ekspedisi pertama itu, berulang kali para panglima perang muslim menyeberangi laut Mediterania yang memisahkan daratan Afrika Utara dan Sam dengan benua Eropa, dan menaklukkan di kota-kota di Sisilia dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pada awalnya mereka menduduki Pulau Siprus, Pulau Rhodes dan Pulau Kreta di bagian timur. Kemudian mulai merambah ke 3 pulau di sebelah barat, yaitu Sisilia, Sardinia, dan Korsika. Negeri-negeri ini sangatlah makmur sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para laskan perang. Pasukan laut pun menuju ke sana setiap tahap demi tahap di Afrika Utara dan Andalusia. Pasukan yang dikirim untuk ekspedisi ke pulau-pulau Eropa itu umumnya bukan murni pasukan perang seluruhnya. Ada pula orang-orang yang bermaksud mencari lahan usaha di sana atau sekedar mendapatkan pampasan perang, yang saat itu menjadi tradisi umum di abad ke-16. Angkatan Inggris pun dan Spanyol pun juga mengikuti tradisi yang sama. Pada masa itu, wilayah Sisilia berada di bawah kekuasaan Bizantium, sedangkan Sardinia dan Korsika hanya secara simbolis berada di bawah kekaisaran Romawi Timur itu. Kekuasaan sebenarnya di Korsika ada di tangan bangsa Franka yang juga menguasai daratan Perancis. Beberapa kali ekspedisi militer dilakukan untuk menaklukkan Korsika, tapi kurang berhasil. Namun pada usaha selanjutnya, serangan difokuskan melalui tepian laut Afrika dan Andalusia dengan pertimbangan ringannya rute perjalanan dan minimnya risiko yang akan dihadapi dalam peperangan. Di samping itu, pada awal abad ke-3 Hijrah atau abad ke-9 Masehi, pasukan Islam di Afrika dan Andalusia telah memiliki kekuatan dan perlengkapan perang yang cukup lengkap. Mereka juga dipimpin oleh para pengkomandan perang hebat yang sebelumnya berhasil menaklukkan bangsa Norman di pesisir laut Andalusia, daerah kekuasaan Cordoba. Peperangan ini juga dijadikan sebagai medan latihan untuk mendidik panglima-panglima kuat yang mampu meredam para pemberontak dan menangkal musuh dari luar. Diperuntukkan juga untuk membantu pemerintahan Bani Aglobiah di Ifriqiya agar mempunyai panglima-panglima yang handal sehingga dapat membantu pertahanan pesisirnya yang membentang luas. Ketika itu pemerintahan Bani Aglobiah di Ifriqiya atau Tunisia sekarang mencemaskan permusuhan dengan pemerintahan Bizantium, Bizin dan Franka. Apalagi pemerintah Aglobiah pada masa itu menguasai perairan Tunis di bagian tengah Laut Putih. Area tersebut pada waktu itu menjadi ajang persaingan keras antara Italia dengan Inggris. Para panglima mereka yang kuat telah berusaha menerobos perairan antara Valuria sampai Sardinia dan Korsika dan membangun kekuatan di pesisirnya. Kemakmuran dan letak Sisilia yang dekat dengan pesisir Afrika membuat mereka berhasrat untuk memperoleh rampasan perang dalam jumlah besar, dan itu mendorong mereka untuk dapat menaklukkan dan menguasai pulau di selatan Italia itu. Proses penaklukan muslimin di atas Sisilia disertai sebuah kisah menarik. Kisah itu muncul seperti cerita doeng yang mengasihkan. Adalah seorang tokoh bangsawan Sisilia bernama Ivinius yang juga panglima perang Bizantium di pulau itu. Ia jatuh cinta pada seorang biarawati nan cantik. Ia lalu menculik biarawati itu dari biara. Kemudian ia pun diperintahkan untuk ditangkap oleh Kaisar Bizantium Mikhail II dengan tuduhan melakukan kejahatan seksual. Tapi ia keburu melarikan diri ke Sirakus di pantai timur Sisilia. Didorong oleh rasa marah dan ingin membalas dendam, ia dan para pendukungnya pun memberontak kepada Kaisar Bizantium dan menyatakan diri sebagai Kaisar Sirakus yang merdeka. Tetapi ia gagal mempertahankan kekuasaannya di Sirakus
karena serangan gencar oleh pasukan Kaisar Mikhail yang berhasil mengalahkannya dan merebut kembali kota itu darinya. Efimius lalu lari ke Ifriqiya dan meminta pertolongan kepada penguasa Tunisia waktu itu, Ziyadat Allah bin Al-Aghraq, dan mendorongnya untuk menaklukkan Sisilia. Efimius menceritakan tentang keindahan dan kemakmuran Sisilia dan mudahnya pula itu untuk ditundukkan. Ziyadat Allah pun menyambut keseruannya dan mengirimkan pasukan ke Sisilia untuk menaklukkannya di bawah panglima Asad bin Al-Furat yang tak lain adalah Qadi Qairawan, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 212 Hijriah atau 827 Masehi. Asad Al-Furat membawa pasukan berkekuatan 10.000 tentara infanteri dan 700 tentara kavaleri yang terdiri dari tentara resmi dan milisi rakyat. Mereka menggunakan kapal itu 100 buah untuk menyeberangi laut Mediterania dari Tunisia ke Sisilia. Kapal-kapal pasukan itu mendarat di pelabuhan Mazara Arab atau Mazar di pantai barat Sisilia pada 15 Juli 827 Masehi, sekarang bernama Mazara del Vallo, terletak di provinsi Trapani. Pelabuhan ini yang terdekat dengan Tunisia. Lalu bergeraklah Asad bin Al-Furat memimpin pasukannya menuju ke bagian timur pula itu di Sirakus. Dalam perjalanan ke Sirakus, pasukan Asad dihadang oleh pasukan Bizantium yang dikirim dari Palermo di bawah pimpinan Balatoh. Dua kubu saling menyerang dengan cukup sengit dan akhirnya pasukan Bizantium berhasil dikalahkan oleh pasukan Islam. Balatoh melarikan diri ke Goria, tapi di sana ia dibunuh oleh pesaingnya. Asad bin Al-Furat kini menguasai sebuah benteng di pulau itu. Dalam perjalanannya, Asad tiba di sebuah benteng yang kokoh dan rapat di Caltagirone atau di provinsi Catania. Pasukan Bizantium berusaha menipu Asad dengan menawarkan damai dan membayar jizyah. Namun mereka juga berusaha mempengaruhi Efimius yang berkoalisi dengan pasukan muslimin untuk berbalik melawan pasukan Islam. Apalagi Efimius sendiri mulai khawatir dengan gerak maju pasukan Islam yang terlalu luas. Asad mencari informasi tentang kelemahan-kelemahan pasukan musuh. Ia membiarkan mereka beberapa hari menyusun kekuatan untuk melawan. Ia bertindak dengan hati-hati sekali. Kemudian ia mengepung sekeliling benteng itu dan dengan menyebar pasukan ke seluruh penjuru kota sambil menaklukkan daerah-daerah sekitar Sirakus. Ia melakukan pengepungan di darat sementara kapal-kapal muslimin mengepung dari laut. Kemudian datanglah bala bantuan dari Afrika dan Andalusia. Pasukan dan kapal-kapal bantuan itu langsung menuju Palermo dan mengepung kota ini. Ini membuat kekuatan Bizantium terjepit karena harus bertempur di dua front, yaitu di timur Catania dan Sirakus dan di barat Palermo. Sebaliknya Kaisar Bizantium juga mendatangkan bala bantuan pasukan baru yang langsung mendarat di pelabuhan di Sirakus, sehingga perlawanan terhadap pasukan muslimin kian kuat. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di antara dua pasukan itu, baik di darat maupun di laut. Mulailah Asad bin Al-Furat menyusun strategi peperangan yang mengagumkan. Ia menggelar pasukan perangnya mementeng dari Sirakus di timur sampai ke Palermo di daerah barat laut Sisilia. Namun ketika pasukan muslimin sedang di atas angin, datang wabah mematikan menyerang perkemahan pasukan mereka pada tahun 212 Hijriah atau 828 Masehi. Wabah ini telah merenggut banyak nyawa tentara muslim, termasuk panglima perang yang gagah berani, Asad bin Al-Furat. Asad meninggal di daerah penaklukan pertama di Castro Giovanni atau sebuah tempat yang berdekatan dengannya. Oleh karena itu, sang faqih, sang panglima di darat dan laut ini dan guru besar itu dimakamkan di sana. Demikian kisah versi riwayat-riwayat Islam. Sepeninggal Asad bin Al-Furat, kepemimpinan pasukan muslimin di Syria dipegang oleh Muhammad bin Abi al-Juwari. Ia meneruskan misi penaklukan ke arah timur Sisilia. Sementara di sebelah barat, pasukan bantuan yang dikirim dari Andalusia akhirnya berhasil merebut kota Palermo, kota terbesar di Sisilia, secara total pada 831 Masehi. Dan setelah datang kembali bantuan besar dari Afrika, benteng Sirakus akhirnya berhasil ditaklukkan pada tahun 214 Hijriah atau 878 Masehi. Dengan demikian, seluruh wilayah Sisilia telah berada di bawah kekuasaan muslimin dari Bani Aglabiah dan Sisilia menjadi provinsi Islam.
Di Sisilia ini pemerintahan Islam pernah berjaya dan bertahan secara gemilang sampai 2 abad lamanya. Bersemilah kebun-kebun nan wangi, mekar dan dengan ilmu pengetahuannya, perdagangan serta industrinya. Lalu bermunculan para cendekiawan muslim yang berhasil mendidik dan menasihati para pejuang dan pelaut ulung. Pada periode itu mereka berhasil menembus perairan Italia, bahkan menaklukkan beberapa kota di kawasan pantai semenanjung Italia, bahkan mendekati Roma dan Vatikan, pusat agama Katolik dunia. Namun demikian, kekuatan pemerintahan Islam yang kecil itu melemah dan mengalami kemerosotan seiring dengan merosotnya semangat jihad dan gelimang kemewahan, sehingga dapat dikuasai kembali oleh pasukan Eropa dari bangsa-bangsa Norman. Di bawah pimpinan Pangeran Roger, Palermo jatuh ke tangan Norman pada 464 Hijriah atau 1072 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah pemerintahan Islam di Sisilia seiring dengan meredupnya kejayaan Islam di Timur Tengah dan Andalusia akibat perpecahan dan perang saudara. Demikianlah kisah sang penakluk Islam di Sisilia, Asad bin Al-Furad. Tak sedikit yang heran melihat kehebatan dia memimpin penyerangan ke sebuah negeri Eropa yang asing. Sementara latar belakang dia adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis, bukan seorang militer. Padahal kalau kita menengok kisah para panglima perang Islam terdahulu, figur seperti Asad Al-Furad ini tidaklah asing. Banyak di antara panglima perang Islam terdahulu juga seorang ulama besar, ahli fikih dan ahli hadis. Mereka akan selalu dikenang sebagai patriot dan pejuang Islam. Namun, nama Asad Al-Furad tetap tercatat dalam tinta khusus di lembaran sejarah Islam. Namanya bak lukisan indah nan mulia yang disajikan di hadapan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.